Oke, udah kelihatan ya? Bang. Nah, tadi kita Udah, udah Bang. di soal nomor satu. Mister Fisika itu orangnya kayak apa ya pikirannya ya? Bisa ngejelasin soal-soal fisika. Itu nalar cuy, kenalan. Kalau mereka masih oke lah. Fisika gila. Iya nih fisika. Nilai kalian fisika udah keluar belum? Belum. Oke, nah tadi kita di soal nomor satu udah mencari titik kritis. Titik kritisnya ini untuk soal yang A. Terus yang B titik kritisnya ini. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, jadi tadi di awal tadi saya udah bilang. Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum titik kritis ini tinggal kita masukin ke dalam fungsi fx-nya. Fungsi fx ya di sini. Nah, jadi di sini kita coba masukin dulu nih yang di sini. Jadi untuk X sama dengan minus 2, berarti kan di sini F, X-nya ini kita ganti sama minus 2. Minus 2 yang ini. Nah, tinggal kita masukin aja nih. Jadi di sini, ini kan X pangkat 3. Jadi minus 2 pangkat 3 ditambah X-nya pangkat 2 kan. Di sini berarti minus 2 pangkat 2 dikurang. X-nya kita ganti minus 2 ditambah 2. Nah, ini kalau dihitung hasilnya berapa nih? Hasilnya 0 ya ini. Nah, sekarang Nol, Bang. untuk X-nya yang ini, minus 1 nih. Sama aja, tinggal kita ganti nih. Jadi di sini minus 1, tinggal kita ubah nih, minus 2-nya jadi minus 1. Maka 3 ditambah minus 2-nya ubah jadi minus 1. Minus 2-nya kita ubah minus 1 ditambah 2. Ini tinggal dihitung aja, minus 1 ditambah 1, ini 1 ditambah 2, 3 ya. Terus untuk X-nya itu sama dengan yang ini, 1/3. Berarti ini kita ubah lagi nih. Satunya minus satunya kita ganti jadi 1/3. Pangkat 3 ditambah ini kita ubah jadi 1/3. Terus ini 1/3 ya. Tambah 2 sama dengan, ini kalau dihitung hasilnya 1,8. 9/27, Bang. Ya benar, 49/27 atau 1,8 lah kalau didesimalkan. Terus untuk X-nya itu sama dengan 1, itu sama aja ya. Jadi di sini F, di sini 1. Tinggal dimasukin aja. Nanti hasilnya di sini tuh 3 juga. Nah, terus habis itu kita lihat nilai-nilainya nih. Jadi di sini kalau kita lihat nilainya, yang paling besar itu kan 3, ya kan? Nah, yang paling kecil tuh 0. Nah, nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Sedangkan nilai minimum nilai paling kecil. Nah, jadi kita lihat nilai paling besar itu kan 3 di sini. Jadi di sini nilai maksimumnya adalah 3. Nah, terus di sini kita ada padanya nih. Pada X sama dengan 3 itu di X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 1. Terus nilai minimumnya, nilai min adalah 0 pada X sama dengan minus 2. Nah gitu. Oke, harusnya bisa lah ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat yang B. Nah, yang B sama, tinggal kita masukin titik kritisnya ke dalam sini. Nah, jadi di sini untuk X-nya itu sama dengan minus 1, kita masukin ya. Jadi di sini tuh jadinya F minus 1.
sama dengan mutlak. Mutlaknya ini jadi minus 1. Terus dikali minus 1 ditambah 1 pangkat 2. Udah jelas lah, ini tuh 0 kan. 0 dikali 1 kan, di sini jadi 0. Terus untuk X-nya itu sama dengan minus 1/3. Nah, di sini minus 1/3. Jadi mutlaknya itu berubah jadi minus 1/3. Nah, ini mutlak ya. Terus di sini minus 1/3 ditambah 1 pangkat 2. Nah, ini sama dengan mutlak itu kan jadi positif kan. Jadinya positif dia. Dikali yang ini. Nah, yang ini tuh 2/3 ya. Dipangkatkan 2. Jadi hasilnya itu di sini tuh 4 kan. 2 pangkat 2, 4. Bawahnya itu pangkatan 2, 9. 9 kali 3, 27. Jadi ini. Terus X sama dengan 0. F di sini 0. Kalau 0 udah otomatis nih. Hasilnya 0. F0 hasilnya 0. Terus untuk X-nya itu sama dengan 1. Tinggal kita masukin di sini 1. Di sini mutlak 1. Kurung 1 ditambah 1 pangkat 2. Jadi ini 1 dikali yang ini 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi nih mana nilai paling besar dan mana nilai paling kecil. Nah, yang paling besar itu kan di sini 4 ya kan. 4 itu paling besar, yang paling kecil itu 0. Jadi nilai max-nya adalah 4 pada X sama dengan 1. Terus di sini nilai minimumnya adalah 0 pada X sama dengan 0 itu di sini minus 1 dan X sama dengan 0. Kayak gitu. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bisa lah ya. Aman, aman. Itu jadinya adalah panjang Aman, Bang. Batu ya. Ini panjang ikatannya. Panjang ikatan hari sama dengan ROA. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, habis itu kita masuk ke kemonotonan. Kemonotonan itu ada 2 nih. Ada yang naik dan ada yang turun. Nah, kapan dia naik, kapan dia turun? Nah, di sini kita lihat yang ini aja nih. Jika f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, maka dia naik. Sabar, ada yang baru join. Nah, terus kalau f aksen x-nya itu kurang dari 0, dia turun. Oke, nah dia itu naik kalau f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, dia turun kalau f aksen x-nya itu dia kurang dari 0. Kayak gitu. Nah, jadi kalau naik itu dia tuh naik ke atas lah. Kalau turun tuh ke bawah gini. Terus dalam penerapannya itu biasanya kita nulisnya kayak gini. Misalkan ini positif lah ya. Positif, di sini negatif. Nah, kalau naik biasanya kita tinggal nulis gini aja. Kalau turun kita nulis gini aja. Kayak gitu. Nah, ini tentang kemonotonan. Nah, kita coba lihat nih soalnya kayak gini. Nah, di sini coba kita jawab dulu. Jawab untuk nomor 3 ya. Nah, yang A itu di sini fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1. Nah, ini turunannya berapa nih? Turunannya dulu nih, kita cari turunannya. 12x kuadrat kurang 4, Bang. Dikurang 4. Kurang 4, Bang. Bener ya. Nah, habis itu kita cari titik stasionernya. Titik
stasioner. Nah, titik stasioner itu turunannya itu sama dengan 0. Nah, turunannya ini kan 12 ya kan? 12x pangkat 2 dikurang 4. Di sini sama dengan 0. Nah, habis itu di sini biar lebih mudah ini coba kita bagi aja. Ini bisa kita bagi sama 4. Jadi ini jadinya 12 bagi 4 itu 3x pangkat 2. Yang ini dibagi 4 hasilnya 1. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Habis itu satunya bisa kita pindahkan ke kanan. Jadi plus 1. Terus x pangkat 2 itu sama dengan 1 dibagi 3. Nah, berarti di sini x-nya itu kan, oke, bentar. Nah, berarti di sini x-nya itu sama dengan plus minus akar 1/3. Ingat ya, kalau dari akar itu hasilnya ada plus minusnya. Nah, jadi di sini kita dapat x-nya. X-nya itu sama dengan, yang pertama yang plusnya dulu. Akar 1/3. Yang kedua, x-nya sama dengan minus akar 1/3. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanain lagi nih yang ini. Jadi, akar 1 itu kan 1. Yang bawahnya ini tetap akar 3. Nah, ini juga nih, akar 1 hasilnya 1. 1 yang bawahnya ini akar 3. Ada minusnya di sini. Nah, gitu. Nah, jadi itu dapat titik stasionernya. Habis itu, kita masuk, kita coba tentuin nih, dia monoton naik atau monoton turun. Nah, caranya gampang sih sebenarnya. Jadi tinggal kita buat kayak gini. Kita buat garis bilangan. Terus kita masukin nih. Jadi titik kritisnya, titik stasionernya ini kan. Minus 1/3. Terus di sini 1/3 gitu kan. Nah, di sini yang pertama itu minus 1/3. Nah, terus yang kedua di sini tuh 1/3. Per akar 3. Nah, habis itu di sini tuh kita coba cari ya angka-angka yang ada di sini dulu nih. Jadi di sini kita bisa memisalkan lah angka di sini tuh saya pengen pakai angka 0. Jadi di antara angka ini kan ada 0 nih di tengah-tengah. Terus di sini tuh saya pengen pakai angka 1. Di sini saya pengen pakai angka minus 1. Ini angka bantuan aja. Nilainya terserah berapa. Yang penting bisa ngebantu kita buat menghitungnya lah gitu. Nah, habis itu di sini kita coba masukin ya. Pertama 0 nih. Jadi kita masukin 0 ke dalam turunannya. Jadi turunannya kan ini kan, f aksen x itu sama dengan yang ini. 12 x pangkat 2 dikurang 4. Nah, kalau kita masukin yang angka yang merah ini ya, 0 ke dalam sini, itu kan di sini 0 dikurang 4. Hasilnya minus 4. Hasilnya kan negatif kan di sini. Hasilnya negatif. Nah, habis itu seharusnya kalau di sini itu udah negatif, kita udah bisa nebak di sini pasti positif nih. Di sini juga positif. Nah, tapi kalau nggak percaya, kita coba masukin aja nih di sini, minus 1 ya. Minus 1. Jadi di sini 12 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 4. Ini kan 12 ya kan? 12 dikurang 4. Sama dengan 8. Ini kan positif kan? Berarti di sini positif. Nah, terus yang ini 1 nih. Kita masukin di sini 1. Berarti 12 dikali 1 pangkat 2 dikurang 4. Hasilnya sama juga 8. Dia juga nilainya positif ya. Nah, jadi di sini kita udah dapet nih. Nah, habis itu, biar nggak bingung, ini kita hapus. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu baru nih, kalau plus itu kan naik, kalau minus itu turun, kalau plus naik. Kayak gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat bahwa F itu, ini kan kita masukinnya ke dalam turunan ya. Biasanya di sini itu ditulis nih, F aksen X. Berarti kita masukin nilai-nilai yang ada di sini itu ke dalam turunannya, biasanya. Nah, jadi F itu naik saat ini ya, atau jangan saat deh, pada. Kita buatnya pada di sini. Jadi F naik pada
Ini berapa nih? Interval dia naik tuh dari berapa sampai berapa? Ini kan naik nih. Intervalnya dari Minus tak hingga, koma, koma, minus 1 min per 5 ke min 1 per akar 3, Bang. Dan ini kan, tinggal kita buat aja gini. 1 per akar 3 sampai dengan tak hingga. Kan ke sana itu kan nggak tahu kan nilainya berapa. Tak hingga lah gitu. Nah, terus di sini turun. Turun pada, tinggal kita buat kayak gini. Turun itu kan dari ini kan, dari sini sampai sini. Tinggal kita masukin aja 1 per akar 3 ini sampai ini kan. 1 per akar 3. Kayak gitu. Bisa lah ya untuk menentukan naik sama turun. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba, biar lebih paham, kita coba yang B nih. Oke, kita coba tambah slide-nya dulu ya. Oke, yang B ini fungsinya kayak gini, fx sama dengan 2x dibagi 1 ditambah x pangkat 2. Nah, ini kalau kita mau nyari turunannya, berarti kita pakai sifat pembagian ya kan. Sifat pembagian bentuknya itu di sini U, di sini V. Nah, U-nya itu yang ini, U-nya sama dengan 2x, V-nya itu sama dengan 1 ditambah x pangkat 2. Nah, habis itu kita turunin, jadi ini kan U aksen, ini V aksen. Nah, U aksennya di sini tuh 2, V aksennya ini 2x ya. Nah, aturan pembagian tuh masih ingat ya. Jadi U aksen V dikurang V aksen U dibagi V dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal dimasukin aja. U aksennya itu ini 2 dikali V-nya itu ini 1 ditambah X pangkat 2 dikurang V aksennya ini 2X dikali U, U-nya itu ini ya 2X juga. Habis itu dibagi bawahnya. Bawahnya dipangkatkan 2. V ya. Jadi ini. 1 ditambah X pangkat 2. Dipangkatkan 2. Nah, ini coba kita kali masuk dulu. Jadi 2X. Jadi 2 aja ya. Jadi 2 dikali 1. 2 dikali ini. 2X pangkat 2. Dikurang yang ini dipangkatkan 2. Jadi 4X pangkat 2. Dibagi bawahnya 1 ditambah X pangkat 2 dipangkatkan 2. Ini sama dengan, ini bisa kita hitung yang ini. Jadi di sini hutang 4 dibayar 2. Jadi minus 2 ditambah 2. Ya gitu. Jadi ini ditambah ini, tambah ini. Per 1 ditambah X pangkat 2. Dipangkatkan 2. Jadi ini F aksen X-nya. Nah, habis itu di sini bisa kita cari titik stasionernya. Nah, jadi titik stasioner itu kan F aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, F aksen X-nya itu yang ini. Jadi minus 2X pangkat 2 ditambah 2 dibagi yang bawahnya 1 ditambah X pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali aja ke sana. Jadi habis ya kan. Jadi 0. Jadi sisa yang di atas ini.
2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Habis itu, ini bisa kita pindah ke sana 2-nya, jadi minus ya kan. Jadi di sini minus 2, dicoret, dicoret, ini dicoret, dicoret, jadi x pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti di sini x itu sama dengan plus minus akar 1. Jadi kita dapat x-nya itu sama dengan 1 dan x-nya sama dengan minus 1. Sampai sini harusnya udah paham lah. Nah, habis itu untuk mencari naik atau turunnya, kita buat di garis bilangan. Ya kan? Kita buat garis bilangan. Ada minus 1 sama 1 kan. Nah, minus 1 itu di sebelah kiri, 1 yang di sebelah kanan. Nah, habis itu kita pakai nilai bantuan tadi. Nah, kita coba lihat di sini dulu nih. Di antara minus 1 sampai 1 itu kan ada angka 0. Terus angka di sebelah kanannya 1 itu ada angka banyak kan. Ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita pakai 2. Angka yang ada di sebelah kirinya minus 1 kan ada minus 2, minus 3, minus 4, kayak gitu kan. Kita pakai aja yang minus 2, yang lebih gampang gitu. Nah, habis itu, biar lebih enak ya, kita masukkan dia. Jadi kita masukkan dia, angka yang merah ini, ke dalam turunannya ini. Ke dalam turunan yang ini. Ya kan? Nah, yang paling enak itu kita masukin 0 dulu nih. Kalau kita masukin 0 ke sini, ini kan jadinya 0 ditambah 2 dibagi, di sini itu 1 ditambah 0 kat 2. Hasilnya di sini kan 2 per 1. Hasilnya 2. Nah, 2 itu kan positif ya. Berarti di sini plus. Ini plus. Nah, berarti kita udah bisa nebak nih bahwa di sini minus, di sini minus. Tapi ya kalau nggak percaya, kita masukin juga nih minus 2-nya ke dalam sini. Nah, terus 2-nya ini kita masukin juga ke dalam sini. Nanti kita bisa mendapatkan minus dan minusnya ini. Kayak gitu. Nah, habis kita udah tahu nih, di sini minus, di sini plus, di sini minus, kita hapus angka merahnya ini supaya nggak bingung. Jadi kita hapus di sini, ini juga kita hapus, ini kita hapus. Ini garisnya tetap lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang minus itu turun, yang plus itu naik, yang ini turun. Nah, jadi F naik pada berapa nih X naik? F naik. Satu koma satu. Bener ya. Jadi naiknya itu kan ini nih. Plus ya kan. Dari minus 1 sampai 1. Minus 1 sampai 1. Terus F turun pada berapa nih? Minta hingga koma minus 1. Jadi dari sini tuh angkanya nggak tahu, tapi negatif. Jadi negatif tak hingga sampai 1. Nah terus yang ini dari 1 sampai ke sana kan. Ke sana itu nggak tahu nih angkanya berapa, tapi semakin besar lah ke sana. Jadi tak hingga gitu. Jadi kayak gitu, naik pada interval ini, turun pada interval ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bukan ini Bang yang apa? F turun pada minta hingga koma min 1 kenapa gak gitu? Kenapa gak min 1 Bang? Oh ini stipo nih, ini minus. Ini minus 1. Oke, terima kasih. Nah, gitu. Oke, kalau nggak ada, kita next lah ya. Sekarang kita masuk ke kecekungan. Tadi mau kemonotonan, sekarang kecekungan. Nah, di sini kecekungan itu kita bisa menggunakan turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya itu lebih besar atau positif, dia nanti cekung ke atas. Kalau turunan keduanya itu negatif, berarti dia cekung ke bawah. Kayak gitulah. Jadi cekung ke atas itu dia bentuknya U, terus cekung ke bawah kayak huruf N lah. Kayak gitu. Jadi dari tadi kita bisa lihat nih, bahwa nanti kalau kalau ini ya yang pertama nih, kalau F aksennya itu positif, dia naik kan. Terus dia juga cekung ke atas. Terus kalau dia itu di sini, kalau negatif ya,
Kalau si F aksennya negatif, dia monoton turun, terus juga dia cekung ke bawah. Nah, coba kita lihat nih soalnya. Nomor 4. Kita jawab. Bentar. Nah, nomor 4 yang A. Nah, yang A itu fungsinya kayak gini. Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 dikurang 24X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Nah, ini kita turunin dulu. Karena dia mintanya cekung ya. Berarti kita turunin 2 kali. Nah, ini kita turunin. Hasilnya kan 4X pangkat 3 dikurang 18X pangkat 2 dikurang 48X ditambah 3. Nah, habis itu kita turunin lagi sekali lagi. F double aksen X sama dengan ini 12X pangkat 2 kurang 36X dikurang 48. Nah, habis itu kita cari titiknya. Jadi kita buat F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin nih F aksen X-nya yang ini. 12X pangkat 2 dikurang 36 dikurang 48 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah, kita bagi aja dia. Jadi 12. Kita bagi 12. Jadi 12 dibagi 12 kan 1 nih. Jadinya di sini X pangkat 2. 36 dibagi 12. Itu hasilnya 3 ya kan. Terus ini dibagi 12 hasilnya 4. Habis itu kita faktorkan biasa nih yang ini. Hasil pemfaktorannya berapa nih? Min 4 sama 1. Plus 4 plus 1. Jadi di sini kita dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan minus 1. Nah, habis itu kita buat lagi dia. Kayak tadi ya caranya. Kita buat garis bilangan lagi di sini. Nah, garis bilangannya di sini kita lihat titiknya. Minus 1 dan 4 ya kan. Ini minus 1, di sini 4. Terus di sini itu F double aksen X. Nah, habis itu sama kayak tadi kita butuh angka bantuan. Nah, di sini tuh kan di antara minus 1 sampai 4 itu kan ada angka 0. Terus di atas angka 4 ya, di sebelah kanan angka 4 itu ada angka 5. Terus di sini ada angka minus 2 ya kan, di samping kiri. Kita ambil aja angka-angka yang mudah. Nah, habis itu angka-angka ini kita masukkan ke dalam turunan keduanya. Turunan keduanya yang ini kan. Nah, yang lebih gampang itu kita masukin 0 ke sini. Kalau kita masukin 0 kan di sini kan 0 ditambah 0 dikurang 48 ya kan. Sama dengan minus 48. Nah, ternyata minus nih. Oke, berarti di sini minus. Nah, karena di sini minus, kita udah bisa nebak. Di sini plus, di sini plus. Tapi ya kalau nggak percaya, kita masukin nih, minus 2-nya ke sini. Minus 2-nya kita masukin ke sini, nanti hasilnya positif. Terus 5-nya juga kita masukin ke sini, nanti hasilnya juga positif. Kayak gitu. Habis itu, kita hapus nih angka bantuannya ini. Supaya kita ngelihatnya lebih enak lah. Kayak gitu. Nah, karena positif, kalau positif itu cekung ke atas. Cekung ke atas itu kan bentuknya kayak gini. Kalau negatif cekung ke bawah, turun kayak gini. Ini cekung ke atas. Nah, karena yang ditanyakan di mana kan. Jadi, kita bisa jawab di sini. Jadi, jawabannya di sini tuh F itu cekung ke atas pada, nah cekung ke atasnya ini pada interval berapa nih? Dari sini kan minus tak hingga ya kan. Jadi minus tak hingga sampai 1, minus 1. Terus juga di sini cekung ke atas tuh dari 4 ya kan. Dari 4 sampai ke sini terus sampai tak hingga. Terus dia di sini yang kedua F cekung ke bawah. Cekung ke bawah pada, nah ini tinggal kita lihat aja nih, cekung ke bawah itu kan dari minus 1 sampai 4. Jadi minus 1 sampai 4. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu, bisa lah ya. Bang, mau nanya bang, Ya gimana? untuk titik-titiknya itu disederhanakan dibagi 12, sedangkan untuk substitusinya
disubstitusi ke F yang tidak disederhanakan itu ya Bang? Mm-mm. Ya gitu. Nah, kenapa nggak Oke dimasukkan di Bang. sini? Nah, Iya. kalau kalau kita masukin ke sini, itu kan bukan fungsinya lagi nih. Kenapa di sini itu bisa saya bagi 12? Karena di sini itu 0. Karena di sininya 0, makanya bisa saya bagi 12. Nah, kalau kita bagi 12-nya di sini, berarti nanti di sini tuh F double aksen X dibagi 12 gitu. Jadi nggak bisa kan? Oh, Karena di sini ada iya. sama dengan nolnya, baru bisa. Oke Bang. Terima kasih. Mm-mm. Ya, kayak gitu. Habis itu, kita coba yang B. Yang B ya. Oke, nah, yang B itu kan soalnya ini. Fx itu sama dengan 2x dibagi 1 ditambah x pangkat 2. Terus kita turunkan kan, jadinya f aksen x. Nah, f aksen x-nya ini udah kita dapatkan di soal nomor berapa ya? Nah, ini kan, soalnya kan ini. Sama nih soalnya. F aksen x-nya itu ini ya, minus 2x pangkat 2 ditambah 2. Itu jadi bisa kita tulis aja langsung. Minus 2x pangkat 2 ditambah 2 dibagi 1 ditambah x pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, jadi ini turunannya tadi. Nah, berarti kalau kita mencari f double aksen x-nya, ini kita masih pakai itu ya. Kita pakai bentuk pembagian. Di sini U, di sini V. Nah, tapi di sini nggak bakal saya turunin ya. Karena panjang nanti. Jadi kita langsung dapetin hasilnya aja di sini. Harusnya kan udah bisa lah ya turunan biasa kayak gini. Bentuk UV ini. Hasilnya nanti kalau diturunin, itu dia hasilnya kayak gini. 4x pangkat 3 dikurang 12x dibagi 1 ditambah x pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini turunan keduanya. Silahkan teman-teman coba aja turunannya pakai cara bentuk UV ini. Nah, habis itu kalau kita udah dapat turunan keduanya, kita sama dengan kan 0 ya kan. Jadi F double aksen X-nya itu sama dengan 0. Kita masukin nih yang ini. 4X pangkat 3 dikurang 12X dibagi di bawahnya itu 1 ditambah X pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali ke sana. Tapi kalau ingat ya, tapi kalau teman-teman di modul 1 itu kan ada bentuk kayak gini kan. Bentuknya kayak gini. Pangkat 3 kurang dari 0 gitu. Atau mungkin kurang atau sama dengan. Atau lebih besar sama dengan. Nah, ini nggak bisa kita kali ke sana. Kalau di bentuk yang kayak gini. Hati-hati ya. Di modul 1. Mungkin itu catatannya. Nah, terus di sini kalau kita kali ke sana kan jadinya 0 ya kan. Jadi di sini 4x pangkat 3 dikurang 12x sama dengan 0. Nah, ini supaya lebih mudah kita mecahnya. Jadi kita bagi dia dengan 4. Ini kalau kita bagi dengan 4 kan x pangkat 3. 12 dibagi 4 jadinya 3x sama dengan 0. Habis itu kita coba keluarkan x-nya. X di sini jadinya x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat yang pertama dulu, X sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang kedua, yang di dalam kurungnya, X pangkat 2 minus 3 sama dengan 0. Ini kita pindah ke kanan 3-nya. Jadi 3. Jadi X itu plus minus akar 3. Jadi kita punya X sama dengan akar 3. Terus X sama dengan minus akar 3. Jadi ini titiknya. Habis itu kita masukin lagi ke garis bilangan yang kayak tadi. Jadi akar 3 itu kan sekitar 1,4 lah nilainya. Jadi kita bisa taruh di sini kayak gini ya. Di sini 0, bentar. Di sini 0,
Di sini itu akar 3. Di sini minus akar 3. Nah, berarti kita bisa pakai angka-angka bantuan juga nih. Nah, karena ini itu 1,4, berarti di sini tuh ada angka 1. Ya kan? Terus di sini ada angka di antara 0 sampai akar minus 3 ini, minus akar 3 ini ada minus 1 juga. Terus untuk yang di sini mungkin kita bisa pakai minus 2, yang di sini bisa kita pakai angka 2. Nah, biar lebih gampang, kita coba dulu pakai angka 1 deh, yang lebih enak nih. Angka 1 ini kita masukkan ke dalam turunan keduanya. Jadi kalau di sini itu ada tulisan kayak gini, berarti angka-angka ini kita masukkan ke dalam turunan keduanya. Nah, angka 1 ini kita masukkan ke dalam turunan keduanya. Turunan keduanya itu kan ini ya, 4x pangkat 3 dikurang 12x dibagi, di sini tuh 1 ditambah x pangkat 2 dipangkat 3. Nah, jadi kan di sini itu kalau kita masukin kan 4, terus dikurang ini 12, di sini itu 1 ditambah 1 pangkat 2, ini tuh 4 dikurang 12 itu kan minus 8, dibagi sama 2, 2 ya kan, 2 pangkat 3, 8. Hasilnya minus ya kan, minus 1. Nah, berarti angka di sini itu dia minus. Ya kan? Nah, berarti di sini plus. Berarti di sini juga plus nih. Nah, terus di sini minus. Kayak gitu. Jadi, terus angka bantuannya ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus nih. Nah, yang minus itu cekung ke bawah. Yang positif cekung ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas. Jadi, F dia itu cekung ke atas pada cekung ke atas tuh yang ini ya. Jadi yang ini tuh minus 1 per akar 3 sampai 0. Terus digabung sama ini. Kok ini ya? Salah ini. Ini minus akar 3 ya. Minus akar 3. Terus ini dari akar 3 sampai 0. Terus F cekung ke bawah pada, saya tulis di bawahnya aja, pada minus tak hingga, dari minus tak hingga sampai minus akar 3 sama 0 sampai dengan akar 3. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa lah ya. Oke, nah nanti ini bakal keluar, terus silahkan join lagi ke link yang ke-1 ya. Ada